Halo Tribuners, bersama aku Mega Setia dan kamu sedang menyaksikan Hype, membahas berita terkini yang lagi hype banget. Tribuners, pemerintah sudah memastikan untuk menghapus tenaga honorer di seluruh instansi Indonesia. Nah, ke depan berarti hanya ada dua dari aparatur sipil negara, yaitu PNS dan juga P3K. Adapun tenaga seperti kebersihan, pengamanan, dan juga sopir mobil itu akan diambil dari sistem alih daya atau outsourcing. Lantas Tribuners, apakah tenaga honorer masih mempunyai kesempatan untuk menjadi PNS dan juga P3K? Tenaga honorer bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K atau pegawai negeri sipil atau PNS, namun harus mengikuti seleksi dan sesuai persyaratan yang berlaku. Jika tidak lolos atau tidak memenuhi persyaratan, akan dilakukan pengangkatan pegawai melalui pola outsourcing atau tenaga alih daya sesuai kebutuhan kementerian lembaga daerah. Pengangkatan pegawai dilakukan sesuai kebutuhan dan diharapkan dilakukan dengan mempertimbangkan keuangan dan sesuai dengan karakteristik kementerian atau lembaga atau daerah. Instansi pemerintah yang membutuhkan tenaga lain seperti pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan yang juga dapat dilakukan melalui tenaga alih daya atau outsourcing oleh pihak ketiga. Jahjo menerangkan bahwa penyelesaian pegawai non-ASN, non-PNS, non-P3K, dan THK2 merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Selain itu, sesuai pasal 96 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen P3K pun menyebutkan bahwa pegawai non-ASN yang bertugas di instansi pemerintah dapat diangkat menjadi P3K apabila memenuhi persyaratan dalam jangka waktu paling lama 5 tahun sejak PP tersebut diundangkan. Sementara itu, dalam rangka penataan ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, PPK dimintai untuk melakukan pemetaan pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing. Keberadaan PP tersebut memberikan kepastian status kepada pegawai non-ASN untuk menjadi ASN karena sudah memiliki standar penghasilan. Adapun menjadi tenaga alih daya atau outsourcing di perusahaan, sistem pengupahan tunduk kepada Undang-Undang Ketenagakerjaan di mana ada upah minimum regional, upah minimum provinsi atau UMR atau UMP. Seperti diketahui, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpap RB mengeluarkan surat edaran terkait status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada akhir Mei 2022. Dalam surat edaran bernomor B-185-MSM0203-2022 perihal status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Salah satu poinnya adalah adanya larangan pengangkatan pegawai di luar status PNS dan P3K. Serta instansi diminta untuk menyelesaikan masalah pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat dan tak lulus seleksi CPNS dan P3K paling lambat 28 November 2023. Tribuners, berita tentang penghapusan tenaga honorer ini cukup viral di media sosial nih Tribuners. Nah, bagaimana menurut tanggapan kamu? Berikan tanggapan kamu di kolom komentar. Sekian berita terkini yang lagi hype banget. Jangan lupa untuk pantengin terus channel Tribun Batam setiap hari hanya di Hype, membahas berita terkini yang lagi hype banget. Don't forget check this one below. Please like, comment, and subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan berita terkini yang lagi hype banget. Bersama aku Mega Setia, see you on next time and thank you for watching.